Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita ingin sedikit berbagi kepada teman-teman tentang beberapa hal penentu kesuksesan kita dalam berkebun kelapa sawit ya teman-teman. Jadi di dalam berkebun kelapa sawit ini kita tidak sembarangan ya teman-teman, karena investasinya jangka 25 tahun. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah yang pertama bibit unggul. Bibit unggul ini pasti mutlak harus kita gunakan di kebun kita ya teman-teman. Bibit unggul. Yang kedua, kalau kita sudah menggunakan bibit unggul, jarak tanam harus kita sesuaikan dengan varietas yang kita pilih ya teman-teman. Jadi varietas yang kita pilih ini harus kita tentukan berapa jarak tanam yang sesuai direkomendasikan oleh Balai Benih. Jika seperti yang saya tanam ini adalah PPKS 239, rekomendasi dari Balai Benih PPKS yaitu 9,40 cm, 9 meter 40 cm ya teman-teman, dengan menggunakan sistem pancang segitiga sama sisi. Jadi nanti dalam pemancangan segitiga sama sisi itu pun ada tekniknya ya teman-teman. Yang ketiga, faktor penentunya yaitu pupuk. Jadi saat kita sudah menanam bibit unggul, sudah menggunakan jarak tanam yang ideal, yang seterusnya kita menggunakan pemupukan yang sesuai yang telah direkomendasikan oleh balai-balai benih. Jadi yang ketiga itu pemupukan kita harus sesuai standar, dan juga dalam pemupukan itu adalah ada strateginya dalam kita melakukan pemupukan, tidak sembarangan juga ya teman-teman. Nanti akan kita bahas juga tahapan-tahapan saat kita melakukan pemupukan. Jangan sampai kita salah dalam melakukan pemupukan yang akan membuat hasil bibit yang kita tanam tadi sudah unggul, sudah jarak tanamnya sudah benar, produksi pun tidak akan bagus kalau pemupukannya tidak benar. Yang keempat adalah tanah juga sebagai penentu kesuksesan. Apabila kita menanam bibit unggul di areal lahan kelas 1, itu kita tidak perlu penambahan organik yang cukup banyak ya teman-teman. Cukup standar-standar saja sudah maksimal hasilnya. Kalau kita berkebun di areal yang seperti bekas tambang ataupun lahan-lahan berpasir yang marginal, yang di bawah lahan berpasir itu terdapat seperti apa tuh namanya, tanah keras, itu kita harus ekstra pengolahannya ya teman-teman. Pengolahan lahannya harus ekstra. Nah, seperti kalau kita tanam di gambut, nah strateginya harus kita kenali dulu di saat kita melakukan penanaman di lahan gambut. Yang selanjutnya keberapa? Kelima, yaitu cuaca. Kalau cuaca ini bonus ya teman-teman. Kalau dikasih Allah hujan yang cukup, alhamdulillah. Tapi kalau kita dikasih kemarau yang panjang, gimana kita mau mupuk, produksinya pun akan tetap turun. Nah, ini nanti saat kita memilih bibit juga kita ada tahapan-tahapannya, tahapan sortirnya. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ada yang dirasa kurang dari tahap-tahapan kita untuk melakukan penanaman bibit kelapa sawit, tulis di kolom komentar. Kita saling berbagi, saling diskusi. Ini bukan bermaksud saya untuk menggurui, tapi banyak di daerah saya yang
masih awam dalam bertani kelapa sawit. Ada yang belum menggunakan bibit unggul, ada jaraknya tanamnya terlalu kependekan, dan banyak yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.